Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul The Companies and the Customers Who Hate Them. Artikel ini kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2007. Apa artinya Companies and the Customers Who Hate Them? Kita tahu bahwa konsep customer satisfaction semua orang sudah tahu, semua company sudah tahu, semua CEO sudah tahu. Dan semua orang pasti kalau ditanya apakah Anda mementingkan kepuasan pelanggan Anda, semua CEO 100% akan menjawab pasti kita akan mementingkan kepuasan pelanggan. Tetapi dalam kenyataannya di dalam industri kita lihat beberapa hal yang terjadi, terutama di beberapa industri, misalnya di mobile phone service provider, ya. Kita tahu bahwa di dalam mobile phone service provider customers yang loyal itu seringkali malah menjadi customers yang tidak dipentingkan atau tidak diperhatikan oleh mobile phone service provider tersebut. Misalkan ada promo-promo, itu hanya ditujukan pada kartu-kartu perdana. Kemudian yang loyal ini biarin aja, memang udah rate-nya segitu ya. Kemudian semua charges dibebankan penuh, tidak ada promo-promo dan jarang sekali promo-promo. Itulah makanya banyak sekali belakangan ini pengguna mobile phone merasa kalau yang langganan ini kok dilupakan ya. Padahal yang perdana itu begitu banyak sekali promo-promonya. Itu salah satu contoh yang kita lihat bahwa mereka mengatakan mereka memperhatikan customer satisfaction, tetapi yang udah diem nggak rewel biarinin aja, kita peras aja terus begitu ya. Kemudian terjadi juga misalnya di retail banking industry. Customers yang loyal yang sudah bertahun-tahun menjadi account, sedikit-sedikit dimasukin biaya administrasi, biaya ini, biaya itu, mereka nggak berasa, dan itu mulai menjadi cash cow buat perusahaan, menjadi sumber penghasilan buat perusahaan. Banyak juga misalnya premium SMS provider. Mereka biasanya subscribe satu jenis SMS, kemudian mulai dibombardir, ditambahin sehari 2, sehari 3, sehari 4, sampai customer tersebut menjerit, ya. Kemudian atau customer tersebut marah. Salah satu juga yang kita sering lihat di komplain di surat kabar atau di tempat-tempat lain atau di website kita lihat adalah credit card companies yang seringkali dikomplain bahwa mereka nggak sadar bahwa ternyata bunganya sedemikian tinggi, ataupun mereka nggak sadar seakan-akan mereka didorong untuk melakukan transaksi yang di luar dari kemampuan dia, dan akhirnya membuat mereka mau nggak mau menyicil, dan menyicil itu tentunya dikenai beban bunga yang berlipat-lipat misalnya. Dan itu semua terjadi. Dan kalau kita tanya kepada CEO-nya, mereka umumnya mengatakan enggak, itu for the customer satisfaction juga kok gitu ya. Tetapi penelitian di Amerika menunjukkan bahwa kalau kita tidak mengakui, ya ini bukan masalah sadar atau tidak sadar, apakah kita mengakui atau tidak bahwa company kita sedikit banyak sebenarnya mengabaikan itu, karena itu buat kita suatu sumber penghasilan yang enak begitu. Nah, tapi kalau kita mengabaikan itu, satu saat ada kompetitor yang melihat peluang tersebut dan melakukan penawaran yang lebih fair pada customers, dalam sekejap customers perusahaan Anda akan pindah. Itu akan terjadi, dan itu sudah terjadi di beberapa kasus di Amerika Serikat ya. Nah, hari ini kita akan membahas bersama Bapak Hari Sasongko. Pak Hari Sasongko ini CEO dan Presiden dari GE Money Shopping Cart, Pak ya. GE Money Indonesia. GE Money Indonesia ya. GE Money Indonesia mempunyai produk GE Shopping Cart, Pak ya. Salah satunya. Nah, kita akan membahas tentang ini, bagaimana konsep customer satisfaction dan bagaimana GE Money ini bisa menghindari diri dari perilaku bisnis yang membuat customers kurang happy, karena perilaku yang membuat customers kurang happy akan fireback sendiri pada akhirnya ya kepada perusahaan tersebut, dan tidak akan langgeng. Mungkin awal-awal itu akan customers tertarik promo-promo, kemudian tetapi setelah mengalami hal-hal yang customers merasa di trick atau merasa ditipu, customers itu akan merasa saya tidak akan stay dengan perusahaan ini lagi, dan apapun yang ditawarkan perusahaan itu akan saya hindari.
Oke, jadi kita akan langsung masuk ke dalam pembicaraan kita untuk kita membahas hal ini. Pak Hari Sasongko, menurut Anda, terutama di dalam bisnis G Shopping Cart ini ya, customer satisfaction seperti apa yang Anda cari? Jadi sebelum kita meluncurkan produk ini, sebetulnya itu kita sudah melakukan survei pasar, ya. Dan survei pasar itu mungkin secara singkat mengatakan bahwa spending pemegang kartu kredit itu di bidang groceries itu sangat tinggi. Ya, roughly 50% aja ada, ya. Mungkin kalau Pak Dr. Bayu lihat juga penggunaan kartu kredit Bapak atau total keluarga itu tentunya di groceries cukup tinggi, ya pasti, karena itu kan kebutuhan mendasar. Betul. Ya. Dan dari situ tentunya kita mempunyai satu business goals waktu kita meluncurkan G-Money Shopping Cart ini. Ya. Pertama, mengapa kita muncul dengan shopping cart ini, ya, kemudian value propositionnya apa, ya, nanti akan saya jelaskan, dan juga business objektifnya apa, and how do we get there, ya. Yes. Boleh misalnya saya katakan bahwa business objektifnya itu adalah kita ingin supaya kartu ini menjadi the leading retail card, grocery shopping cart di Indonesia misalnya, dan kedua itu bagaimana kita satisfy the customers sehingga objektif itu bisa terjadi. Nah, untuk men-satisfy the customers ini macam-macam, dan customers itu atau keadaan market maupun produk itu cukup dinamis sebetulnya, ya. Mengapa saya katakan dinamis? Karena memang demand ataupun yang terjadi di masyarakat ataupun di industri itu berubah-ubah, sehingga kita sebagai suatu provider ataupun satu issuer dalam hal ini itu mesti terus melihat, ya, tren apa yang ada di masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, apa yang membuat customer satisfied, gitu. Dan company-company yang lamban ataupun tidak mau adjust itu tentunya akan suatu saat akan terjebak sehingga ketinggalan. Yeah. Ya, jadi mungkin kita semua bisa melihat bahwa produk-produk ini bergerak terus, Yes. ya kan? Dan sekarang makin cepat sebetulnya. Ya, kemarin ini begini, terus produknya offeringnya begini, 3 bulan lagi udah totally different. Ya, jadi memang kita harus terus melihat apa yang dibutuhkan customer. Ya. Jadi value proposition itu tentunya dipakai oleh perusahaan Bapak untuk mencari account baru, ya. Orang-orang baru kita kasih value proposition, mereka tertarik terus masuk. Kemudian tentunya setelah orang tersebut masuk, orang itu kita harapkan untuk stay and loyal. Ya. Tentunya ada kepuasan bahwa pada saat value proposition diajukan, ini loh yang akan Anda dapatkan setelah Anda mendapatkan kartu ini. Mereka dapatkan itu ada reason for entering, ya. Terus ada reason for stay, kan? Ada reason for stay, bahwa customer itu merasa puas saya tinggal di sini. Itu kira-kira apa, Pak, yang di dalam konsep G-Money ini yang reasons to stay yang Anda ingin bela? Jadi gini, pertama mungkin saya luruskan sedikit, ya. Kita punya value proposition itu kalau Pak Dr. Bayu mengatakan untuk mengundang customer, ya. Kalau kita lain, kita bilang kita membuat value proposition untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Jadi to fulfill their needs, ya. They have needs for grocery shopping dan sebagainya. Oke, kita fulfill that needs bahwa we give you a card, a credit card named G-Money Shopping Card, yang akan fulfill your need dalam kebutuhan grocery, ya kan. Terus apa benefitnya, kan? Ya, benefitnya itu misalnya di sini itu you get cash rebate, ya kan. Di semua retailer, ya. Dan berlainan dengan offering yang sekarang ada, offering ini menurut kita membebaskan customer, bukannya men-trap customer. Men-trap customer dan membebaskan customer. Kenapa? Karena di sini customer mempunyai kebebasan belanja di mana saja, ya kan? Dan di mana saja dia mendapat benefit langsung, ya. Dimana kalau offering kartu lain, kemungkinan besar offeringnya itu hanya di toko retailer tertentu, ya. Belum lagi ada offering tertentu yang banyak kondisinya,
ya. Iya. Kondisinya itu kalau lihat angkanya besar gitu ya, seolah-olah menarik diskonnya, tetapi lihat ada bintangnya. Begitu lihat bintangnya kita cari-cari di pojok bawah kecil tipis, susah dibaca, ternyata oh ini begini maksimal sekian, tanggal sekian dan sekian, dan kondisinya banyak sekali, koma, titik, koma dan sebagainya gitu loh. Kecuali produk ini, produk itu, produk ini segala macam ya. Too many conditions ya. Nah, dalam hal ini kita membuat produk kita itu tanpa syarat dan kondisi. Jadi what we say is what you get. Gitu ya. Satu. Itu kan tadi yang saya katakan memenuhi kebutuhan nasabah. Ini mendasar, yang dasarnya dulu. Nah, tetapi sekarang ada yang namanya customer life cycle, ya kan. Jadi memang dari segi produk itu bagaimana si customer itu tertarik pada produknya karena kita menyediakan solusi keuangan. Kemudian setelah masuk, gimana kita bring them to lebih loyal, lebih menggunakan atau lebih merasakan manfaat daripada produk itu. Nanti kita life cycle-nya gitu. Baik, nanti kita bicarakan bagaimana to keep the customers loyal, Pak ya. Tentunya dengan kita memberikan rewards yang membuat mereka merasa berharga untuk stay with you, gitu Pak ya. Para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi untuk memberikan komentar ataupun pendapat ataupun pertanyaan, Anda bisa SMS di 0896 kali 788 0896 kali 788. Dan buat pemirsa yang terpilih akan mendapatkan buku Love Thai Customer. Ini terbitan dari McGraw-Hill, ya. Jadi buat pemirsa yang terpilih yang ikut berpartisipasi akan mendapatkan buku ini buat yang terpilih. Jangan lupa SMS 0896 kali 788. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.